back to my YouTube channel. Kenalin gue Vika. Dan gua Kodar Dan ini Salman. channel YouTube dia. Kalau yang belum kenal gue, halo selamat datang. Kenalin, nama gue Kodar Salman. Dan gue sahabatnya. Yeay. Kayak bangga banget gue sahabatnya. Iya dong, harus bangga YouTuber. Gelo. Oke, jadi di video kali ini Gue bakal take over YouTube dia. bakal di take over karena gue membutuhkan dia sangat di sini ya. Apakah Anda sering melakukan seperti ini? Belum pernah sih, karena ini pertama kali gue masuk channel YouTube lo. Ya udah susah Biasanya banget. gue malu-malu gitu. Iya, sebenarnya kayak ide-idenya yang kemarin-kemarin kalau misalkan udah ngelihat vlog itu idenya dari Ibu Vika ini ya. Gue sekarang lebih seneng di balik layar soalnya. Karena kalau di depan layar bayarannya kecil. Benar juga sih. Oke, semuanya kan maksudnya kayak pertama kali nih Vika tinggal masuk channel YouTube gua dan ini juga sebenarnya pertama kali gua datang ke Bali. Ya, jadi gue di sini sama Vika mau ngasih impresi kayak gimana sih tinggal Ya tinggal di Bali gitu, bener, kayak bener. gimana gitu. Gue juga udah bikin pertanyaan di Instagram dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngasih pertanyaan di Instagram seputar hidup di Bali. Gue nggak bisa jawab sendiri ya, jadi makanya di sini ada Ibu Vika untuk menjawab semua informasi tentang Bali karena gue belajarnya dari Ibu Vika ini ya. Yang taat ya muridku. Oke. Terima kasih guruku. Oke, tapi sebelum mulai videonya, gue mau pakai ini dulu. Ini lotion dari Scarlett. Udah pernah pakai belum yang ini? Kalau untuk perawatan kulit, gue belum pernah. Tapi kalau untuk muka, gue pakai Scarlett. Oke, jadi di sini ada dua ya. Lotionnya dari Scarlett. Yang pertama adalah Fragrance Body Cream yang mengandung Hylucamide plus yang ini. Dan yang kedua itu ada Body Serum Keratin Hylu yang plus ini. Oh, jadi ada dua ya, paket lengkap ya. Ada serum dan body cream. Iya. Dirimu membutuhkan yang mana? Kebutuhan gue untuk putih sih, karena selama gue di sini. Emang itu banget sih tinggal di Bali. Nih, aromanya enak banget tau Scarlett tuh. Iya kan ini Wangi loh. wangi banget emang. Wangi loh. Emang kan yang aku kan serum ya, karena emang kering banget karena selain hitam gitu. boleh di kaki, boleh karena seluruh tubuh. Seluruh tubuh ya. Nih, aromanya enak banget ya ini juga. Ya kan? Oh iya lembut ya wanginya. Ya. Wanginya tuh kayak cewek-cewek kue gitu. Cewek apem. Kayak cewek-cewek kue cucur. Jujur. Nah, Picong, kalau misalkan pengen putihnya bukan putih sih, ya lebih mencerahkan, ya, itu lebih maksimal dipakainya 3 kali sehari. 3 kali sehari, oke. Iya, karena kadang orang tuh salah mengartikan putih ya sebenarnya. Kalau emang dasar kulitnya coklat gitu, dia butuhkan adalah coklatnya lebih cerah, bukan putih. Coklat bener. sehat lah. Coklat sehat. Apalagi kalau kayak misalkan gitu. yang kering, ini sih baru sih kayaknya nih yang keratin halu, yang body serum ini, gua bisa mau pakai. Ini bisa digabung, bisa enggak juga tahu. Oh gitu. Jadi pakainya yang body serum dulu atau terus berikutnya yang itu. Ya, tapi kalau enggak juga nggak masalah sih. Tapi ini sumpah ini wangi banget tau. Wangi banget. Scarlett emang nggak pernah gagal. Kayak udah rasa nyaman. Semangat untuk menjawab kayak pertanyaan moist netizen. banget ya. Iya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan. Sesi tanya jawab. Oke, pertanyaan dari netizen yang pertama. Oke. Gimana rasanya tinggal di Bali? Silakan yang lama dulu di sini. Udah berapa lama lu di sini? Holiday. Udah 4 tahun. 4 tahun. Dan Everyday is holiday. everyday is holiday. Kenapa bisa seperti itu? Lu mau tiap hari kerja pun, tiap pulang kerja lu bakal dihibur dengan banyak pemandangan yang enak banget kalau buat gue ya. Ya. Dan kayak gue nih perjalanan dari Bogor Jakarta, gue tuh dulu sering banget kayak gitu kan. Berangkat kerja dari Bogor sampai ke Jakarta dan itu tuh kayak aduh, berangkat kerjanya malas, pulang kerjanya malas. Kalau di sini tuh gue menempuh jarak yang sama, kurang lebih 1 jam berkendaraan ya, pakai motor. Sama aja kayak Bogor Jakarta, tapi gue nggak ngerasa capek karena apa yang gue lihat tuh menyejukkan mata banget. Bener banget sih, kayak gue juga suka kayak ambience-nya itu lebih ke santai sih, orang itu kayak nggak ngerasa cepet gitu tinggal di Bogor. Kayak di Bogor tuh atau di Jakarta tuh kayak apa tuh harus kayak terlalu hektik gitu. Juga ya. Terlalu hektik. Di sini hektik tapi serius tapi santai sih. Serius tapi santai. Gitu ya? Itu sih yang bikin gue enak terus ya. Ya. Kalau misalkan di sini itu kalau gue lagi agak sedikit galau itu kayak ada tempatnya enak banget bisa galau pinggir pantai. Bener. Kalau mungkin kalau di kota-kota besar, sebenarnya kota besar ya, tapi mungkin di sini tuh lebih banyak spot yang lost people gitu. Jadi kalau kayak dia nih yang galau, dia tuh bisa nyari tempat bener-bener yang healing tuh beneran healing gitu. Terus pengen meditasi kayak atau apa yang semacamnya untuk menghilangkan galau dan penatnya itu tuh
cocok banget sih untuk orang-orang kayak lu ya kan. Iya. Banyak banget nemuin spot-spot yang begitulah. Pokoknya kayak gue nggak tahu kenapa, tapi emang tinggal di Bali itu berasa beda aja dari kota-kota lainnya yang pernah gue singgahin gitu selama di Indonesia ini. Emang kemana lagi? Kan gue cuma di Indonesia mampunya. Untuk di dunia dan di akhirat ya. Cuma di sini doang. Ya enak banget sih, enak banget. Kalian harus datang nggak menurut? Pasti pada datang sih. Pasti pada datang, penasaran sih. Oke lah. Pertanyaan berikutnya. Mahal gak sih di Bali? Enggak sih. Enggak mahal. Untuk gua enggak, bukan dalam artian sombong ya. Untuk gua enggak mahal, enggak, tapi ini literally enggak mahal. Tinggal di Bali itu enggak mahal. Sebenarnya kalau mahal atau enggaknya itu gimana kitanya? Iya, sebenarnya kayak dari gaya hidup sih, karena gue udah nyobain yang kayak hidup santai di Bali sama hidup agak hedon-hedonan dikit, tapi nggak gede-gede banget karena nggak mampu ya. Jadi ada temen kan, maksudnya yang datang dari Bogor nyusul ke sini, gitu pengen nyobain ya kayak orang influencer yang lain yang hidupnya hedon gitu. Iya. Emang kayak dicobain emang kayak mahal banget kalau misalnya kayak tapi gitu. kalau misalnya lu butuh hidup, just sekedar hidup aja dan chill outnya santai-santai aja nggak mahal. Nggak mahal gitu sama sekali. Dan makan yang paling murah. Yang makan murah, 6.000 bisa dapet nasi cincang. 5.000 malah. 5.000 tuh lu udah bisa dapat tapi nggak kenyang. Ada nambah. 10.000 lah barangnya. 10.000. Dan parkir di sini gue yang kaget adalah 1.000. Dan tukang parkirnya juga jujur ya, kalau kita ngasih uang 2.000, itu kita dikasih kembalian 1.000. Nah, itu dia. Nggak kayak di sana ngasih goceng makasih gitu. Pura-pura lupa. Gue bukan gerakan orang tua. Gue nungguin dikembaliin harus ikhlas. Kalau di sini dipanggil ya. Kalau di sini panggil, Bo atau beli ini kembaliannya gitu. Mereka tuh jujur-jujur banget di sini. Iya, itu sih yang gue suka. Ya itu balik lagi dari gaya hidup sih, kalau mau hidup santai ya masih bisa. Jadi kalau untuk mahal dan murahnya itu tergantung kitanya. Tergantung dari kitanya, tergantung dari lu nih. Mau hedon atau mau hidup yang tetap hidup gitu. Aku sih memilih hidup tetap hidup. Tapi ada hedonnya. Ada hedonnya, harus kewajiban. Berapa biaya hidup di Bali dalam sehari? Ada hitungannya nggak? Biaya hidup. Gue udah bikin nih. Ini tadi dulu konteksnya lu lagi liburan apa tinggal nih? Lagi tinggal deh, karena kalau lagi tinggal nggak ada hitungan harian, berarti lu harus ngebagi kos, harga kos ngekos dalam 1 bulan dibagi 30 hari berapa? Tapi gue ada hitungannya nih. Gue nyobain ini yang paling rata-rata ya. Gue hidup di sini biar bayangan aja buat yang nontonnya. Bayangan ya. Oke, untuk makan pagi aku makannya tipat cantok. Tipat cantok, ada itu juga tipat pelecing. Tipat pelecing, my favorite. Tipat pelecing. Ini harganya 6.000 ya. 6.000 sampai 7.000 rupiah. Iya. Minum 1 liter. Kalau nggak pakai sayur, goceng. Kalau pakai sayur goceng dikurangin 1.000. Oke. Minum, aku tetap hitung juga 1 liter itu 6.000 ya, karena sehari harus 1 liter. Makan siang nasi bababs. Favorit itu berapa? 15.000. 15.000 dan itu daging. Dagingnya mantap. Daging. Terus ada ngopi. Ini jarang-jarang. Ini tapi harus kita masukin budget ngopi karena kita berdua ini edik banget sama ngopi ya. Dan tiap hari tuh harus ngopi minimal segelas. Maksimal nggak ditentukan. Ini dihargain 25.000. Ya. Rokok 1 bungkus ya harus dihitung juga. Gue jujur gitu. Karena gue udah berhenti ngerokok, gue nggak hitung. Nggak hitung, gue dihitung karena gue masih ya di harga 27.000. Bensin seharinya itu 10.000, tetap dihitung ya. Sama makan malam itu lalapan 17.000. Lalapan itu gini ya guys, mungkin dia udah kelamaan kali banget, jadi dia bilangnya lalapan. Sebenarnya lalapan itu adalah pecel ayam, tapi kalau di sini bilangnya lalapan. Itu juga agak kaget sih, kirain gue lalapan apa cuma pecel makan ayam. sayur. Kalau di Bogor makan sayur doang. Oke, jadi totalnya sehari itu cuma 106.000 sih. 106.000. Ya. Tapi kadang lebih rendah lagi, kadang bisa lebih tinggi lagi. Karena masak. Karena masak. Ini rata-ratanya sih, rata-rata yang dihitungnya mahal juga ya. 100.000. Tapi buat YouTuber mahal. Enggak dong. Tapi di rumah gua lebih mahal juga. Lebih mahal. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja, nggak beda. Sama aja kan, maksudnya nggak ada perbedaan lebih murah lebih mahalnya, sama aja. Gitu. Gimana kitanya? Tergantung milih, betul. Oke, pertanyaan berikutnya ada juga nih. Berapa biaya hidup sebulan? Berapa biaya hidup sebulan? Ini tinggal dikaliin aja yang tadi. Untuk kosan yang AC, mau yang AC kosongan apa AC sama tempat tidur?
Ada yang kamar mandi di dalam. Ada yang tidur di kamar mandi. Kamar mandi di dalam, tidur di luar, atau ditidurin di kamar mandi. Oke. Itu tergantung ya. Tergantung. Bisa dicari di aplikasi pencarian kos, udah tahu. Tidak ada endorsement. Nggak ada endorsement, jadi nggak usah disebut. Kayaknya itu nggak usah disebutin karena lumayan kayak bikin pusing kepala sih. Jadi biaya hidup di sini. Tapi yang 400.000 masih ada ya? 400.000. 400.000 tuh masih ada. Bahkan guys nih ya, gue mau kasih tahu, just for your information ya. Di Tabanan tuh ya, gue masih nemuin kosan yang harganya 200.000. Yang kamarnya, iya, kamarnya tuh harga kamarnya 200.000 guys. Dan itu tuh gue tuh yang sampai kayak, Bu, saya tidurnya pakai apa, di mana? Ternyata kamarnya biasa, bagus, bukan biasa aja, tapi maksudnya standar yang mendingan lah gitu, nggak yang kandang ayam banget. Enggak. Tapi jauh kemana-mana sih ke tempat-tempat yang apa sih namanya, tempat yang hedon-hedonnya tuh kayak jauh banget. Ini lebih ke mewah tempatnya, mepet sawah. Aing bingung. Ya pokoknya kalau misalkan kalau emang kayak mau stay-nya sebulan, lebih baik gue saranin sih ngekos daripada hotel. Daripada hotel, benar. Iya, kalau hotel mahal banget. Iya betul. Kan sekarang juga udah banyak hotel-hotel yang semi homestay gitu, kayak yang tempat kita sekarang ya. Itu udah kasih AC, ada water heater segala macam. Jadi lu itu bisa ngepres banget budget lu untuk sewa hotel dengan fasilitas yang disediakan di kosan-kosan di sini. Ya, kayak udah gitu. Bagus kok. Jadi biaya untuk hotel yang berhari-hari itu bisa dipakai buat jalan-jalan, buat hedon-hedonan lah gitu. Tinggal mah nggak usah di hotel. Buat ke salah satu beach club yang baru buka itu. Belum ke situ. Pasti pengen ke sana kan. Pengen ke situ, Picong. Sedih banget. Next question, gue bakal bacain pertanyaan yang agak gimana ya, gue milih-milih. Ini fans dia nanyanya aneh-aneh guys gitu kan. Ada makanan halal nggak di Bali? Banyak ya. Banyak makanan halal. Banyak kok. Banyak banget. Meskipun makanan halalnya dicampur sama yang nggak halal, kayak nasi dicampur gitu kan. Tapi banyak banget, kayak warteg masih ada. Warteg ada. Masih ada. Lapan halal. Masih bisa. Asal jangan makan temen ya. Makan temen halal. Tergantung temennya. Sah-sah aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini nih agak sedikit nyentil ya. Selama di Bali, ketemu circle manusia yang kelakuannya kayak circle di Bogor nggak? Di Bogor itu tempat tinggal gue ya. Menemukan sih ada aja, kayaknya semua orang di mana-mana ada ya gitu, dengan sikap-sikap yang masih gitu-gitu aja. Tapi menemukan circle yang menurut gue, karena tergantung dari elu sih milih circle-nya. Kalau cuman kayak sekedar kenal doang sih ya nggak masalah gitu. Jadi balik lagi ke milih aja diri lu mau mendapatkan teman seperti apa. Karena teman aku hanya ini dan suaminya sama anaknya, itu doang teman aku. Jadi kayak menyenangkan sekali, cukup. Kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan gini, hal paling aneh yang terjadi selama di Bali? Hal paling aneh? Gak ada yang aneh. Nggak aneh sama lampu merah, nggak aneh. Lampu merahnya aneh. Lampu merah. Jadi gini, lampu merah di sini misalkan kadang kan ada 4 cabang ya, maksudnya kayak lurus sama perempatan kayak bukan gitu. 4 cabang. Perempatan. Nah, kalau misalkan di sini hijau, itu di depan juga hijau. Jadi yang di depan sana mau lurus ke sini, yang sini juga maju. Majunya tuh karena kita kan ada yang belok ke kanan juga. Jadi itu harus cepet-cepetan. Itu sih yang bikin gua emosi sih di lampu merahnya aja itu. Shocknya di situ aja sih. Dan waktu awal tuh dia ngelakson, disangka dia orang dari sana melawan traffic light. Kirain gue tuh pengendara snobby aja gitu, yang kayak nobros aja, ternyata memang lampunya emang kayak gitu. Hijau gitu doang sih. Aneh. Pernah one night stand? Pertanyaan itu tidak pernah. Tidak pernah ya. Itu nggak perlu dijawab deh. Kepo ya orang sih, jujur siapa sih yang nanya langsung kepo. Gue DM ya. Enggak sih, tapi emang kalau untuk one night stand emang gue di sini bukan cari untuk one night stand, gue mencarinya cinta. Mencari cinta sejati. Iya, jadi itu night stand, jadi harus 2 malam berturut-turut. Gak puas kalau semalam doang. Gak puas ya. Oke, itu tadi foto apa barusan? Salah. Buat one night stand mirip.
Terus apa ya? Bakal lebih lama di Bali apa enggak? Bakal lebih lama, it's a good question. Sebenarnya gue masih berpikir sih, tapi dia udah beli tiket. udah beli tiket pulang. Gue pengen pulang dulu, tapi kalau misalkan kayak pengen lebih lama, of course pengen tinggal lebih lama karena bener-bener kayak beda aja suasananya di sini sih. Semua jalan itu ada memorable-nya, dalam artian tempatnya enak, jalannya enak. Gue juga bisa cuci mata 24 jam kalau di jalan, itu yang paling enak cuci matanya. Ya bakal lebih lama kayak gitu. Makan babi nggak? Gimana rasanya? Kayak kalau menurut gue tuh dia tuh alim banget gitu, tiap habis makan babi mandi besar ya. Mandinya gede maksudnya airnya gitu. Makan dong, kan sebenarnya awalnya penasaran sih makan babi itu seperti apa. Tapi ini tidak disarankan ya. Tidak disarankan buat memang yang orang yang nggak muslim, mau. yang nggak mau ya sih. Kita bukan muslim, Bu. Muslim. Iya, maksudnya kita yang hanya coba-coba. Coba-coba nggak sering tapi makan. Tapi emang jujur ada makanan yang enak banget dari babi, itu namanya iga apa sih kemarin? Iga bakar. Iga bakarnya itu enak banget sih. Tapi kalau misalkan ini cuman kayak buat yang mau aja ya. Buat yang mau aja, buat coba aja. Buat coba aja. Gak boleh sering-sering dan gak boleh nambah nasi. Terus pengalaman apa yang didapat setelah tinggal di Bali? Nah ini sih pasti ini bakal penjelasannya bakal panjang lebar banget. Jadi tunggu di channel YouTube berikutnya. Tunggu di part 2. Pengalaman apa? Yang pertama, kita dari diri sendiri aja itu bisa lebih connect sama yang Maha Kuasa. Karena dia tuh di Bali selalu sama laki gue selalu dia tetap ditekankan sholat. Lu mau dimanapun sholat sebenarnya sih gitu. Abis ngapain aja sholat? Abis ngapain aja sholat, mandi besar dan sholat. Dan gue kan ngelihat kayak di sini tuh bener-bener kayak orangnya tuh bener-bener kayak pagi tuh udah sembahyang. Iya. Dan nggak pernah lepas. Udah gitu kalau misalkan ada kemarin tempat kerja ya, yang di Picong bilang tuh ada yang izin untuk aktivitas keagamaan. Betul, aktivitas keagamaan. Ya. Itu mereka tuh nggak pernah bolos dari aktivitas keagamaan. Jadi mau sesibuk apapun gitu, meskipun nggak dikasih libur, nggak dikasih izin, tetap nggak masuk. Nah, iya dong, saking taatnya. Saking taatnya itu yang jadi taatnya. Itu yang jadi bikin kayak gue, oh iya. Gue juga harus dong berpegang teguh sama kepercayaan gue, sama keyakinan gue, sama faith. Sama ritual-ritual keagamaan tuh nggak pernah ditinggalin. Nah itu sih. Terus untuk dari work ethic, gue sih sekarang menemukan tempat kerja yang menurut gue nyaman banget, yang bener-bener kayak mentingin yang namanya kayak mental health gue. Itu sih yang gue pelajarin ya. Dan semua orang punya cerita. Semua orang punya masalah yang segala macam, tapi we coming to Bali for having fun, untuk menjalani orientasinya hidup. Ya, orang kalau ke Bali tuh ya pasti buat having fun, buat liburan, buat healing. Jadi benar-benar melupakan segala macam pikiran negatif dan circle-circle negatif tuh ditinggalin. Meskipun nanti lu balik lagi. Tapi seenggaknya di sini pasti lupa banget sih, kayak masalah gue yang ada di rumah sebelumnya kayak hilang aja di sini. Lebih ke kayak gitu sih, lebih kayak gue menemukan diri gue, apa yang gue mau gitu, yang sebelumnya tuh sulit gue temukan gitu. Tapi ya thank you udah ngundang aku ke sini. Dapat pacar bule nggak? Gitu. Hei, lu pikir bule mau sama dia? Itu dia, gue udah nyoba bulenya nggak mau sama gue, jadi nggak dapet. Tapi pengen nyobain bule. Dan ini fun fact, gue disuruh sama adik gue sama nyokap gue untuk dapat calon bini bule. Iya, tapi emang kayaknya kalau orang-orang kayak lu ya, Ndut ya, itu tuh kayak lebih cocok sama bule sih. Why? Karena kalau sama lokal mereka, kalau sama lokal dia tuh terlalu kebule-bulean gitu. Iya sih. Jadi memang harus sama bule. Gue sebenarnya pernah kenalan sama bule. Terus? Bule Zimbabwe. Jerman enggak. Di klub gitu. Terus? Cuman karena lagi asik, lagi joget, jadi gue nggak kenalan lebih lanjut. Dan dia juga cuman di sini cuman 2 minggu doang, jadi gue nggak berani approach karena takut dia baper, ditinggalin. Padahal terus gue juga kan nggak pede sama diri gue sendiri gitu kan. Padahal dia yang baperan. Gue yang baperan. Jadi gue nggak pede sama diri sendiri. Ya udah, cuman kayak having fun, kayak joget doang. Oke. Gitu. Sebenarnya gue juga ada kayak kadang orang gini ya, bule gitu kayak membedakan banget bule sama lokal. Padahal tuh pas kalau udah temenan gitu sama ya aja. Sama aja tahu. Mereka juga ada norak-noraknya. Ada juga yang
pemikiran kalian ya, pasti kan kalau di Bali tuh ya, aduh gue males temenan sama bule takut nggak bisa bahasa Inggris, karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Lu tahu nggak sih faktanya di sini? Apa? Mereka tuh malah mereka yang nggak bisa bahasa Inggris gitu, mereka malah pakai bahasa daerahnya mereka masing-masing. Ada juga kayak gitu, jadi nggak usah nggak pede ya. Dan nggak usah kayaknya tuh bule tuh terlalu dilulukan banget gitu. Sama aja kayak manusia biasa, karena mungkin juga di sini udah 3 bulan ya, 3 bulan. Gua ngeliat bule juga temenan ngobrol ya sama aja sih sebenarnya, kayak nggak ada perubahan gitu. Tapi pacar bule kayaknya kalau gue balik lagi ke sini, gue coba deh untuk cari deh lebih berani ya, karena emang kayak sama Indonesia kayaknya udah mentok ya, mentok, gak ada yang mau sama dede juga dede susah, drama nggak suka dede nggak suka dede. Terus what the most impressive things you found in Bali? What the most impressive thing I found in Bali? Oke, gue menemukan teman-teman yang sangat baik. Picong mah udah eksklusif gua lah. Tuh udah levelnya udah lebih dari baik gitu. Ya, udah levelnya udah gak usah dibilang lagi. Tapi gue nemuin orang barunya yang menurut gue kayak ramah-ramah, punya pemikiran yang sangat luas. Out of the box. Lu tuh bakal nemu banget orang yang gak pernah lu bayang-bayangin sebelumnya, karena mereka juga hijrah ke sini tuh untuk nyari orang-orang seperti itu gitu. Jadi pada ketemu di sini. Ketemu, dan itu sih yang gue suka, ketemu orang-orang yang luar biasa. Kadang gue kaget loh. Siapa dia di rumahnya, cara pikirannya dia, itu gue kaget. Yang gue pikir tuh awalnya temen Picong, yang gue pikir nih orang apa sih? Tapi setelah ngobrol, sumpah pinter banget. Dan dia banyak ketemu orang-orang aneh di sini. Banyak. Dan setelah ngobrol ternyata ini adalah orang-orang yang sebenarnya ilmunya mereka, jalan pemikirannya mereka itu yang ilmu alam ya. Ilmu alamnya yang gue butuhkan sebenarnya gitu, bukan cuma kayak nongkrong curhat, ngomongin cinta, ngomongin hal-hal nggak jelas, nggak gitu, tapi ada insight ketika kita ngobrol sama mereka. Bener. Jadi lu bakal banget ketemu orang-orang ya, karena mereka tuh kan yang datang ke sini tuh dari berbagai macam belahan dunia ya. Terus berbagai macam daerah yang pengen awalnya tuh mungkin sekedar liburan, kemudian tinggal, mereka juga cari teman gitu di sini. Dengan kedatangan mereka semua ke sini, termasuk kita gitu kan yang datang ke sini gitu, lu bakal banyak banget nemuin orang-orang out of the box yang lu nggak pernah bayangin sebelumnya, yang nggak pernah lu pikir sebelumnya gitu. Terus pemikiran baru, sudut pandang baru, itu banyak banget. Itu sih. Jadi kayak sebenarnya otak gua tuh udah makan di sini dengan kayak ketemu orang-orang tersebut gitu. So it's the most impressing-nya. Orang-orang di sini luar biasa ya, yang gua temuin, yang kita temuin lah. Yang kita temuin itu sih yang menurutnya. Dan satu lagi, tadi yang balik lagi, Aing galau bisa di pinggir pantai, sampai luka kaki gue gara-gara ngelamun. Dan dia tuh nggak berhenti jalan-jalan tiap hari. Kadang kalau gue udah capek atau momennya nggak bisa jalan-jalan, dia jalan-jalan sendiri. Dan ini tuh kayak kalau di sini tuh kayak sah-sah aja gitu, jalan-jalan sendiri. Nggak jalan kaki pun sendiri ke satu tempat gitu yang kayak ya udah nggak akan disangka aneh. Coba kalau kita nih ya, misalnya kayak nongkrong pinggir sawah sorangan, sangkanya babegig. Iya, pasti langsung ditanya-tanyain kan kalau misalnya di sana gitu. Kalau di sini kan kayak oh ya udah gitu, emang lagi pengen sendiri gitu. Lu diem, lu baca buku sampai tidur di pinggir sungai pun gitu di Ubud. Di pinggir pantai sih kalau gue. Di pinggir pantai. Kalau gue dulu di Ubud di pinggir sungai. Di pinggir sungai gue tuh sering tidur. Itu tuh nggak disangka orang gila guys. Ya mau gimana, gue nggak adem gitu kan, di bawah-bawah pohon di sungai, terus kita tidur dan biasa aja, nggak kenapa-napa gitu. Kalau di Bogor kan kayak ih lu ngapain jir tidur di pinggir sungai gitu, kayak orang gila, orang gila kayak gitu kan. Ya sih itu sih. Jadi gue mau tanya nih. Silakan, Bu. Gue yang bertanya setelah kita menjawab semua pertanyaan dari netizen dan orang-orang itu semua ya. Netizen tuh orang-orang itu kan. Ya, so gimana? Gimana rasanya mau meninggalkan Bali? Kalau gue bukan gimana rasanya tinggal di Bali, gimana rasanya mau meninggalkan Bali? Berat sih. Sumpah berat banget, kayak yang tadi udah dirangkum kan maksudnya dari semua pertanyaan. Di sini luar biasa, Picong. Lu udah kangen sebelum ninggalinnya kan? Udah kangen sama lu, udah kangen sama Jura, Pibi, sama teman-teman di sini. Jadi pengen sedih gue. Tapi emang kayak ya gue berharap sih gue bisa balik lagi ke sini. Iya, gitu secepatnya ya. Kita di sini terus kan? Sini terus dong. Jadi gue udah ada temen pulang di sini gitu kan. Ya udah sih, itu doang kayak sedih.
Udah kangen sebelum ninggalin. Udah Nah itu kangen salah satu sebelum alasan kenapa gue balik nggak lagi. pulang-pulang. Udah disuruh pulang nggak? Gue disuruh pulang, tapi gue nggak pulang-pulang. Iya, tapi banyak sih yang di sini kayak nggak pulang-pulang sampai setahun 2 tahun. Nggak punya kos. Ini aja gue minjem pinjol. Oke. So, ya itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang seputar Bali ya. Ambil bagusnya, nggak ada bagusnya ya udah tonton aja. Nggak usah di komen yang jelek-jelek Nggak usah ya di komen. kan. Dosa-dosain jempol lu. Sayang banget. Nah, gue pengen tahu nih orang yang udah di Bali, kalau yang ada nonton di sini kasih tahu gue di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang Bali. Dan untuk yang mau ke Bali, misalkan pertanyaan-pertanyaannya penasaran nih, masih takut, pengen ke Bali seperti apa? Atau butuh rekomendasi apa yang bisa kita bantu ya kan? Tulis di kolom komentar juga. Nanti nomor rekening belakangan. Nomor rekening belakangan, tenang. Gampang gitu. So, thank you so much guys. Thank you for watching. Mudah-mudahan tayangan ini menghibur. Insightful juga. Betul. Buat kalian yang tinggal di Bali atau mau ke Bali. So, this is amazing place. Thank you so much, Vico. Thank you so much, Kodar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.